Prestasi tim nasional voli Indonesia mengalami penurunan kalau tidak boleh dibilang memprihatinkan, prestasi Indonesia masih belum bangkit lagi di SEA League 2024 yang baru saja berakhir. Timnas Putra kehilangan status sebagai Raja Asia Tenggara setelah 2 kali dikangkangi oleh Thailand di SEA League 2024, Minggu. 25 Agustus 2024, di Yogyakarta, misi balas dendam Timnas Putra terbentur tragedi tersusul di poin-poin akhir, dan itu terjadi 2 kali. Nyaris saja tidak cukup. Kekalahan dengan skor 1-3, 20-25, 24-26, 25-22, 26-28, membuat Indonesia finish di bawah Thailand pada leg kedua. Indonesia juga menjadi runner-up di leg pertama. Kekalahan 0-3 dari Thailand di laga akbar yang kepagian menjadi penyebabnya, kiprah Indonesia di SEA League pun berakhir dengan nilai tidak memuaskan. Sebelumnya, Timnas Putri harus rela menjadi juru kunci di kedua seri. Jangankan menantang Thailand atau Vietnam, Indonesia kini buntu di hadapan Filipina. Tahun 2024 memang tak seindah tahun 2023 dalam kaleidoskop bola voli tanah air. Tahun lalu, Volimania dimanjakan dengan deretan prestasi positif. Sebut saja hat-trick emas oleh Timnas Putra di SEA Games Kamboja, final pertama di AFC Club Championship oleh Bayangkara Presisi, hasil runner-up oleh Timnas Putri di AFC Challenge Cup, hingga ledakan Megawati Hangestri Pertiwi di Korea. Fokus voli Indonesia tidak lagi di Asia Tenggara melainkan Asia, setidaknya untuk Timnas Putra yang jadi King of ASEAN berkat hat-trick di SEA Games. Akan tetapi, realitanya bak jauh panggang dari api. Tahun ini publik justru dipaksa mengelus dada ketika ekspektasi sudah meninggi. Kekecewaan makin meninggi karena Timnas tak pernah tampil dalam kondisi maksimal kendati waktu persiapan yang mepet bukan isu baru. Di AFC Challenge Cup, Indonesia menurunkan timnas senior rasa junior karena didominasi pemain muda dan tanpa satupun pemain berpengalaman. Kabar baiknya, bibit-bibit baru muncul karena pengalaman tanding di level internasional. Sejarah berusia 35 tahun bahkan kemudian terulang ketika Timnas U20 Putra berhasil lolos ke kejuaraan voli dunia U21 yang akan dihelat tahun depan setelah digembleng di Challenge Cup. Kabar buruknya, jalan Timnas Indonesia ke pentas internasional tertutup satu. Untuk ajang tahunan Volleyball Nations League, tidak ada lagi jalan pintas berupa Challenge Cup yang terakhir dihelat tahun ini. Mulai tahun depan, sistem promosi dan degradasi akan murni ditentukan dari peringkat dunia, peringkat Indonesia. Sama-sama di luar 50 besar dunia baik putra maupun putri. Peringkat tahun ini malah turun karena lebih banyak kalah di Challenge Cup. Mau tidak mau, Indonesia mesti berbenah. Setiap kompetisi resmi mesti dihadapi dengan maksimal jika tidak ingin berkubang di tempat yang sama. Agenda kompetisi yang saling bentrok menjadi salah satu masalah yang sering digaungkan. PVC pun telah menyadarinya, tahun ini, semua agenda Timnas Indonesia berbenturan dengan Proliga yang mengalami penundaan gegara Pilpres dan Ramadan. Proliga 2024 baru dihelat pada akhir April dan selesai pada pertengahan Juli yang mana sudah memasuki periode ketika kompetisi antar negara bergulir. Persiapan menuju SEA League pun terkompromi. Timnas Putra tak sampai 2 pekan sedangkan Timnas Putri tanpa persiapan sama sekali. Imam berharap pengaturan jadwal yang lebih efektif dan efisien bisa berdampak bagus terhadap persiapan untuk agenda tim nasional. Tentang Timnas Putra yang baru saja dipermalukan Thailand di SEA League 2024, Imam masih melihat potensi besar di tengah keterbatasan. Menurutnya, Indonesia kalah karena faktor kurang beruntung. Thailand menguasai SEA League baik di sektor putra dan putri. Di sektor putri, Thailand masih tak terbendung dengan 14 medali emas beruntun sejak 1995 hingga 2023. Keuntungan yang dimiliki Thailand makin besar di SEA Games 2025 karena status sebagai tuan rumah. Tahun depan, gantian Indonesia yang bertamu.